Hembusan angin kencang memberikan nuansa yang terbilang aneh. Ditambah lagi riuh dahan pepohonan yang bergesekan, membuat suasana terasa semakin mencekam. Berkaca dari pengalaman tak kalah mencari bantuan untuk Tony dan Tina beberapa waktu yang lalu membuat mataku mengedarkan ke atas pohon. Rasa takut akan dahan tumbang membuat kekhawatiran tersendiri. Sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu beratapkan terpal berwarna hitam di atas sana sudah mulai nampak dari kejauhan. Hati terasa lega karena hampir sampai di shelter 1. Kita hampir sampai di shelter 1, ujarku pada yang lain. Walau ketiga temanku tidak menjawab, tapi senyum sumringah dari mereka sudah cukup mengisyaratkan bahwa ada rasa syukur di dalam dada mereka. Kami pun akhirnya sampai di shelter 1 sekitar jam 1 siang. Lagi-lagi keanehan terjadi. Kemana perginya mendung dan suara guntur tadi? Saat kami tiba di shelter 1, hari seketika berubah cerah bahkan terbilang bersahaja. "Yes, shelter 1!" teriak Faki kegirangan. Anak ini memang berjiwa komedian. Saat tiba di shelter 1, ia mengeluarkan trekking pole dan memikulnya selayaknya sebuah tongkat, lalu menaikkan kayu yang tumbang di samping pos sembari bernyanyi. Namun cuaca yang tadinya cerah bersahaja tiba-tiba tak ada angin, tak ada mendung, hujan turun begitu deras walau di tengah teriknya matahari. "Teman-teman, kita berlindung di bawah shelter. Ini hujan panas, nanti kita migrain," ujar Bang Leo. Di tengah hujan panas yang mulai deras, bau amis itu kian terasa pekat. Tapi apa boleh buat, daripada ucapanku menjadi bahan candaan Faki dan Usman, akhirnya aku memutuskan untuk merahasiakannya. "Jika hujan sudah reda, kita segera mendaki. Tidak dianjurkan berlama-lama, apalagi bermalam di sini," ujar Bang Leo. "Kenapa nggak boleh bermalam di sini, Bang?" tanya Usman. "Shelter 1 itu masih banyak hewan buasnya," ucap Bang Leo. "Sebentar, ada harimau!" Faki berteriak sembari menunjuk ke arah ujung jalan. Wajahnya seketika berubah pucat, diiringi tubuh yang bergetar hebat. Kami pun menoleh dengan serentak ke arah yang ditunjuk oleh Faki. Dan benar saja, seekor harimau sedang berjalan di tengah hujan yang sangat panas, keluar dari dalam semak-semak. "Jangan lari, tetap diam dan tenang. Karena melarikan diri dari harimau malah membuka kesempatan baginya untuk melakukan penyerangan. Dia bakal berpikir kalau kita adalah mangsanya. Lagi pula, kita nggak akan bisa berlari lebih cepat darinya," ucap Bang Leo. "Bang, serius, kita nggak boleh lari ini?" tanya Faki. "Iya, jangan," jawab Bang Leo. "Bang, sumpah Bang," ujar Faki menegaskan kembali ucapan Bang Leo. "Iya, jangan lari," jawab Bang Leo lagi. Bang Leo adalah mahasiswa Mapala. Tentu dia sudah dibekali pengetahuan tentang bagaimana menghadapi hewan buas. Kami mencoba untuk tetap tenang walaupun sebenarnya nyali sudah ciut. Wajah garang sang Raja Hutan Sumatera ini memiliki kewibawaan tersendiri. Tubuh ini bergetar hebat dan detak jantung sudah tidak karuan. Seumur-umur baru kali ini aku melihat harimau Sumatera yang hidup di alam bebas. Selama ini hanya melihatnya di taman satwa saja. "Kita berempat, kenapa nggak kita lawan aja?" usul Usman. "Melawan akan membuat kita mati konyol. Tidak ada yang besar di mata harimau. Kita semua nggak ubahnya seekor keledai di matanya," tegas Bang Leo. "Lantas, apa yang akan kita perbuat, Bang?" tanya Usman. "Jika kita tidak membuat pergerakan dan memancingnya, mudah-mudahan saja dia akan pergi dengan sendirinya," ujar Bang Leo. "Kalau cara itu nggak berhasil gimana, Bang?" tanya Usman lagi. "Suara berisik saat menginjak ranting pohon sudah bisa mengundang perhatiannya. Jadi sebaiknya diamlah dan jangan banyak bertanya," tegas Bang Leo. Kami berusaha untuk tetap tenang. Terdiam tidak ubahnya seperti patung. Sedangkan harimau itu juga diam, tapi terus menatap ke arah kami dengan wajah raja hutannya dan mungkin dia menunggu reaksi dari kami. "Sampai kapan kita akan mematung seperti ini, Bang? Aku rasanya udah gak kuat menahan pipis, Bang," ujar Usman. Terlihat kedua kakinya gemetaran akibat menahan rasa takut yang begitu luar biasa. Tidak ada di antara kami yang menjawab pertanyaannya, bahkan kami pun tetap terdiam selayaknya patung. Hanya Bang Leo saja yang bergerak mengeluarkan kantong plastik di dalam sakunya. Itu pun dengan cara yang sangat pelan sekali dan sangat hati-hati. Bang Leo lalu meniup kantong plastik itu hingga membuatnya menggelembung seperti balon. Entah apa yang ia lakukan. Aku tak berani bertanya. Bahkan kami berempat hanya terdiam saja melihatnya walau sebenarnya hati dipenuhi oleh pertanyaan. Pandangan tetap mengarah ke tubuh harimau itu. Jangan tatap matanya.
karena itu akan membuat mental kita ciut. Busungkan dada supaya kita terlihat lebih besar. Tangan menghadap ke depan setinggi dada. Kita tetap mundur perlahan. Jangan sekali-kali kita membelakanginya, karena itu akan membuat dia beranggapan kita adalah mangsanya. Ujar Bang Leo dengan suara setengah berbisik. Kami mengikuti arahan Bang Leo. Mundur perlahan dengan pandangan tak berpaling menatap harimau itu. Aku gak bisa berjalan, Bang. Kakiku terasa seperti lumpuh. Ujar Faki. Lepas sarung tanganmu. Tempelkan telapak tangan ke tanah. Rebahkan tubuh perlahan. Jadikan lutut kiri sebagai tumpuan penopang badan. Ujar Bang Leo kepada Faki. Kemudian Faki pun mengikuti arahan dari Bang Leo. Sebenarnya kedua kakiku juga ikut gemetaran, tapi tidak seperti Faki. Aku masih bisa terus berjalan. Setelah sekitar 2 menit, akhirnya Faki bisa menggerakkan kakinya. Hal semacam ini sering terjadi saat rasa takut melihat harimau begitu besar datang melanda kita. Setelah Faki bangkit dan bisa berjalan, kami perlahan mundur. Tapi bukannya pergi, harimau itu malah merebahkan tubuhnya ke tanah. Dan beberapa menit kemudian dirasa telah cukup menjauh dan harimau itu sedang lengah. Tiba-tiba Bang Leo memecahkan kantong plastik yang dia tiup seperti balon itu. Hal itu ternyata berhasil mengagetkan harimau tersebut. Dia lalu bangkit dan pergi. Beruntung pendakian kami kali ini bersama sosok seperti Bang Leo yang sudah memiliki pengetahuan tentang cara bertahan hidup di hutan belantara. Sehingga dengan pengetahuannya sebagai mahasiswa Mapala bisa membebaskan kami dari perihal semacam ini. Alhamdulillah, aku hampir pipis. Beruntung masih bisa ditahan. Ternyata Usman juga merasakan hal yang sama denganku. Beruntung kami tidak seburuk Faki. Kenapa harimau itu muncul, sedangkan kita gak mengganggunya? Tanyaku pada Bang Leo. Terkadang secara tidak sengaja kita menantang tanda kekuasaan harimau. Dengan kata lain, jangan kencing di wilayah kekuasaan harimau. Buang air kecil yang tidak disengaja bisa dianggap sebagai tindakan penyerangan oleh harimau. Kita bisa dianggap sebagai ancaman apabila buang air kecil di wilayah kekuasaannya. Jelas Bang Leo. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau itu adalah area kekuasaannya, Bang? Theo Webb, sutradara episode harimau pada serial BBC bertajuk Dynasties. Webb mengisahkan pengalaman menakjubkan pembuatan film itu dalam episode kelima podcast BBC Earth. Di sana dia memaparkan, biasanya daerah kekuasaan harimau sudah diberikan tanda, seperti cakaran pada batang kayu yang memiliki 2 sisi berbeda. Biasanya di kiri dan kanan batang itu terdapat bekas cakaran. Itu berarti wilayah mereka. Jangan coba-coba memasuki kawasan itu jika kita nggak ingin menjadi mangsanya. Ucap Bang Leo. Aku mengangguk-anggukkan kepala sedikit demi sedikit. Wawasan tentang menghadapi harimau di alam bebas aku dapatkan dari penjelasan Bang Leo. Sekarang aku tahu kenapa Om Wardah memilihnya sebagai teman pendakianku kali ini. Inilah alasannya. Itulah gunanya akal. Celetus Faki yang sudah sok berlagak seperti pemberani. Emangnya apa gunanya akal? Tanya Usman. Ya untuk mengakali, jawabnya. Sepertinya Faki sudah bisa mendamaikan hatinya. Tapi semoga nggak mengakali teman ya. Timpal Bang Leo. Sudah hampir jam 2 siang. Kita harus segera melanjutkan pendakian. Ucapku pada yang lain. Waduh, kita kembali lagi ke shelter 1 dong. Tanya Faki. Apa hendak dikata, memang semua tas keril kami tinggalkan di pos 1. Mau tidak mau kami harus kembali lagi ke sana untuk mengambilnya. Agar segera dapat melanjutkan pendakian dan meninggalkan lokasi yang sangat mencekam ini. Beruntung saat kembali lagi ke shelter 1, harimau itu sudah tidak ada lagi. Hujan panas seolah penghantar kedatangan sang raja hutan dan dia pun ikut pergi tak kala kucing besar itu berlalu. Karena mentari mulai meninggi, kami akhirnya melakukan kembali pendakian. Kali ini peristirahatan kami di shelter 1 terganggu. Semoga kelak di perjalanan selanjutnya bisa beristirahat dengan tenang dan damai. Pendakian kami dimulai oleh Bang Leo sebagai navigator, diikuti oleh Usman dan Faki, sedangkan aku sendiri mengekor di paling belakang. Akibat hujan panas yang lumayan deras tadi membuat trek pendakian menjadi sangat licin. Kami harus berhati-hati bila tidak ingin terpleset dan terjatuh. Degup jantung yang masih berdebar akibat harimau tadi menemani perjalanan kami. Sedangkan jalur dari shelter 1 menuju 2 medannya bertambah sulit. Jelas ini akan membuat stamina kami cepat terkuras. Jalur yang tadinya lebih dominan tanah dan sedikit akar sekarang didominasi akar dan sedikit tanah. Sesekali juga kami harus melintasi jalanan sempit seperti irigasi yang memiliki kedalaman sebatas lutut orang dewasa. Lorong sempit ini diakibatkan oleh aliran air hujan yang datang dari atas gunung mengikis tanah secara alami hingga mengeruk napal.
Setelah melewati jalur akar pepohonan yang memiliki sedikit tanah, lalu melewati lorong sempit seperti parit, akhirnya kami pun meninggalkan hutan lebat dan mulai memasuki vegetasi pohon-pohon kerdil. Di perjalanan kami hanya berhenti sebentar untuk sekedar membasahi tenggorokan yang kering saja. Kemampuan kaki sudah mulai tidak terkendali. Di beberapa titik pula membuat aku teringat tentang kedua sahabatku itu, Tony dan Tina. Bagaimana kabarnya Tina? Aku tidak tahu. Semoga setelah menyelesaikan tugas ini aku bisa bertemu dengannya dan kuharap dia baik-baik saja. Kita sudah sampai di dinding lemari, ujar Bang Leo dari atas sana. Alhamdulillah, semoga kita bisa sampai di savana tidak kemalaman, ujarku penuh rasa syukur. Sekitar hampir 2 jam pendakian akhirnya kami tiba di dinding lemari tepat pukul 3 sore. Estimasi dari sini menuju shelter 2 sekitar 1,5 jam. Semoga hari ini kami bisa sampai di pelataran. Ya ampun, ternyata ini yang namanya dinding lemari, tebing bebatuan. Ini namanya panjat tebing, bukan mendaki gunung, ujar Usman. Mantap, ngeri-ngeri sedap, ujar Faki. Setelah sedikit bercanda dan suasana mulai mencair pasca sang Raja Rimba tadi, kami pun mengistirahatkan tubuh sambil makan cemilan sebelum memanjat tebing dinding lemari. Setelah itu Bang Leo dan Usman pergi ke arah sumber mata air untuk mengisi botol air minum yang telah kosong. Inilah istimewanya Gunung Dempo. Kita tidak harus takut kekurangan air. Hingga sampai di savana nanti mata air masih melimpah ruah. Aku berbincang-bincang dengan Faki. Di tengah obrolan hangat itu, Faki bercerita bahwa ini adalah pendakian pertamanya. Kenapa kamu milih naik ke puncak Dempo di pendakian pertamamu? Tanyaku pada Faki. Karena selain lokasinya dekat, aku juga penasaran dengan cerita kawan-kawan pendaki yang pernah ke puncak Merapi Dempo, ujar Faki. Penasaran? Penasaran akan hal apa? Katanya, jika puncak Merapi Dempo diselimuti oleh kabut, dengan mengumandangkan azan, kabutnya akan menghilang perlahan. Dan katanya lagi, di kawah Merapi Dempo terdapat mayat yang mengapung. Seketika raut wajah Faki berubah tak kala menyebut mayat mengapung di kawah Gunung Dempo. Oh, gitu. Iya, aku dan Usman ingin mencari kebenaran tentang itu, mitos atau fakta, katanya lagi. Naluriku merasa tertantang mendengar penuturannya. Jika benar demikian adanya, rasanya aku ingin ikut dalam misi Faki dan Usman, mencari kebenaran tentang jasad terapung di kawah Merapi Gunung Dempo. Tapi perizinan pendakian kami hanya 2 hari saja, terhitung dari hari ini, dan besok sebelum sore aku dan Bang Leo harus kembali turun. Persediaan air sudah penuh semua, sebaiknya kita segera melanjutkan pendakian, ujar Bang Leo yang baru saja kembali mengambil persediaan air. Kali ini kami harus menaklukkan dinding lemari. Bebatuan besar seperti lemari ini memiliki tinggi sekitar 15 meter. Hanya ada sedikit celah seperti irigasi yang terbuat secara alami, menjadi jalan satu-satunya untuk melaluinya. Selain sempit, kami juga harus berpegangan pada akar pepohonan untuk berpaut. Sungguh sangat memacu adrenalin. Matahari mulai condong. Kami harus segera mendaki bila tidak ingin sampai di savana kemalaman. Dinding lemari memiliki ketinggian 2.356 mdpl. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi untuk sampai di shelter 2. Target kami hari ini sampai ke savana walau harus mendaki sedikit kelamaan. Perizinan yang hanya 2 hari saja membuat kami tak banyak waktu untuk berleha-leha. Perlahan kaki mulai menuju tebing bebatuan yang dikenal dengan nama julukan dinding lemari. Di sini kekuatan otot-otot tangan benar-benar diuji. Tebing bebatuan ini sangat curam, hanya sedikit akar pepohonan menjadi tempat jemari berpaut. Kami harus ekstra hati-hati melaluinya, karena jika salah, jatuh akibatnya. Bang Leo sebagai orang pertama menjajal kegagahan dinding lemari mampu melaluinya dengan selamat. Bebatuan dinding lemari ini memiliki tinggi sekitar 5 meter. Sudah dapat dipastikan jika kita terpeleset dan terjatuh, rumah sakitlah tempat pembaringannya. Sekarang giliran Usman. Aku yang melihatnya mendaki dinding lemari ini merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Namun berkat kegigihan dan kesabaran, walau prosesnya terbilang lambat, kami akhirnya bisa memanjat dinding lemari dengan selamat. Pendakian menuju shelter 2 pun dimulai. Hampir sama estimasi jarak tempuh dari pos 1 ke dinding lemari. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 30 menit. Cahaya mentari di ujung cakrawala mulai condong. Hari yang seharusnya masih terang kini perlahan gelap terhalang kabut. Hutan adalah salah satu sumber kehidupan, penuh dengan ketidakterdugaan, yang kapan saja bisa menghancurkan hati dan pikiran.
Rasa lelah akibat tubuh yang menderita biasanya akan membuat otak meracau tak karuan. Kerap kali emosi datang secara tiba-tiba, walau tanpa penyebab. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan seseorang yang bisa mencairkan suasana. Dengan begitu rasa lelah tidak terlalu terasa karena dipenuhi canda dan tawa. Jalur kini semakin berat, ditambah lagi tubuh yang mulai kelelahan, membuat pendakian kami semakin melambat. Dinginnya hembusan angin khas pegunungan dan ada rasa khawatir akan terkena hipotermia. Namun karena kali ini persiapan fisik dan mental sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan matang, takut terkena hipotermia hanyalah sebuah kekhawatiran semata. Kami pun terus melanjutkan pendakian walau pandangan kian terbatas. Kini jalur semakin berat, membuat kami sampai 3 kali beristirahat untuk tiba di shelter 2. Namun walaupun berat penuh perjuangan, pada akhirnya kami sampai juga di pos 2 disambut hari yang mulai temaram. Shelter 2, 2556 mdpl. Ujar Bang Leo dan suaranya terdengar olehku yang berada di paling belakang. Alhamdulillah, kita sampai di shelter 2. Ujarku dengan senyuman sumringah menghiasi wajah. Setelah benar-benar tiba di shelter 2, kami beristirahat sejenak. Kami pun berencana mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, aku segera mengeluarkan peralatan masak. Makanan instan menjadi menu pilihan makan malam kami kali ini. Aku mau ke sumber mata air, mau ambil air wudhu, ujar Faki. Mendengar penuturan Faki, Bang Leo menyuruhku untuk menemaninya, walau sebenarnya Faki menolak untuk ditemani. Kata Bang Leo, biasanya di waktu menjelang malam seperti ini, hewan-hewan penghuni gunung akan keluar untuk mencari sumber mata air. Jadi kita tidak disarankan menuju sumber mata air seorang diri, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku membawa semua botol air yang kosong, kemudian menemani Faki berwudu dan turut juga melaksanakan sholat maghrib. Kamu gak ikut sholat maghrib? Tanya Faki. Ya sholat dong, masa enggak? Jawabku. Bagus, sholatlah sebelum kamu disolatkan. Jangan seperti aku, tidak disolatkan, tidak juga dikebumikan, ucap Faki. Hah? Maksudmu? Tanyaku. Aku heran mendengar perkataan Faki. Apa maksudnya mengatakan hal semacam itu? Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Nanti saja tiba di puncak kamu akan tahu, jawab Faki. Walaupun tidak melanjutkan pertanyaan lagi, sebenarnya ucapan Faki barusan membuat suasana hatiku diliputi rasa penasaran. Seberes mengambil air wudhu, aku dan Faki kembali ke pos. Terlihat Bang Leo dan Usman masih disibukkan oleh kegiatan masak-memasak. Aku menggelar seutas terpal di atas lantai pos 2 sebagai landasan setelah lantai aslinya untuk dijadikan sajadah. Karena luas pos tidak bisa bila Faki berada di belakangku. Lagi pula kami sholatnya hanya berdua saja. Dan akhirnya Faki menjadi makmum di belakangku. Setelah membaca niat sholat maghrib, aku pun mengangkat kedua tangan sambil sejajar dengan telinga dan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Di takbiratul ihram tidak ada keanehan yang terjadi. Namun saat aku selesai membaca surat Al-Fatihah, tiba-tiba terdengar suara makmum mengaminkan. Lebih dari 1. Bahkan terdengar banyak sampai-sampai suaranya seolah memenuhi belantara. Kehusuan sholat benar-benar diuji. Namun aku tepis semua itu dengan pikiran positif. Barangkali yang menjadi makmum saat ini tidak hanya Faki. Mungkin Bang Leo dan Bang Usman telah ikut menyusul makmum. Setelah selesai melaksanakan sholat, aku terkejut melihat Bang Leo dan Usman tengah sibuk menyajikan makanan yang mereka masak. Aku pun mempertanyakan hal itu kepada Faki, tapi ujarnya dia tidak merasa ada keanehan dalam sholat kami. Begitu juga dengan kesaksian Bang Leo dan Usman. Mereka bahkan tidak mendengar suara tersebut. Tapi kalau suara perut yang lapar sih ada kayaknya, celetus Faki. Lagi-lagi aku merasakan ada kejanggalan, tapi anehnya hal itu hanya aku saja yang merasakan. Jarum pendek jam menunjuk angka 18.30. Estimasi dari shelter 2 menuju pelataran sekitar 3 jam lagi. Setelah selesai makan malam, kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian walau harus menerobos kegelapan malam. Beruntung malam ini cuaca cukup cerah. Sama dengan formasi sebelumnya, Bang Leo sebagai navigator, diikuti oleh Usman dan Faki, kemudian aku di paling belakang. Ada yang berbeda dengan Faki kali ini. Dia yang tadinya selalu berhasil mencarikan suasana dengan kejenakaannya, kali ini cenderung lebih pendiam. Walau sesekali aku mengajaknya untuk bercanda. Memang semenjak mengatakan kalimat aneh tak kalah mengambil air wudhu tadi, Faki boleh dibilang berubah menjadi dingin. Tapi ternyata ada untungnya juga perjalanan lebih serius tanpa ada canda tawa. Pendakian bisa lebih fokus. Dan tanpa terasa kami sudah melalui jarak tempuh sekitar 1,5 jam lamanya.
Kami pun akhirnya berada di atas ketinggian 2828 mdpl tepat pukul 8 malam. Kami pun sampai di cadas tebing curam bebatuan merah. Beberapa tanaman cantigi mulai menjadi penghias di sepanjang jalur. Tumbuhan endemik ini memang sangat populer di Gunung Dempo. Masyarakat pribumi pagar alam menamainya pohon panjang umur. Disebut pohon panjang umur karena tanaman ini butuh waktu 10 tahun lamanya hanya untuk batangnya yang tumbuh 3 cm. Kami pun memutuskan beristirahat sejenak untuk mengembalikan stamina yang kini mulai terkuras. Dari sini sekitar 1 jam 10 menit lagi kami akan tiba di Makam Perintis, tempat bersejarah yang tak dapat dilupakan sepanjang hidupku. Semoga saja aku kuat saat melihat tempat itu. Kita berhenti sejenak ya, ujar Bang Leo membuka percakapan. Kalau dilihat dari peta topografi, sekitar 1,5 jam lagi kita akan sampai di savana. Sambungnya lagi. Aku membenarkan ucapannya jika tanpa hambatan. Memang sekitar jam 10 malam kami akan tiba di pelataran. Di sanalah rencananya kami akan bermalam dan membangun tenda.